Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari orang-orang Quraisy memusuhi beliau. Banyak dari orang Quraisy menghalangi dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga disebabkan oleh mereka, orang-orang Quraisy ini, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu turun dan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yang tercantum dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kisah tentang An-Nadr bin Al-Harith bersama temannya yaitu Uqbah bin Abu Mu'aid. Mereka berdua ini adalah salah satu orang-orang Quraisy yang memusuhi beliau, yang berusaha untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Suatu ketika mereka berdua berbicara dengan orang-orang Quraisy lain, dan orang-orang Quraisy mengatakan kepada mereka, datanglah kepada rahib-rahib Yahudi yang berada di Madinah pada saat itu, dan jelaskan kepada mereka tentang Nabi SAW, bagaimana tingkah laku beliau dan bagaimana apa yang beliau sampaikan. Kemudian An-Nadr bin Al-Harith ini bersama Uqbah bin Abu Mu'aid pergi ke Madinah dan menemui rahib Yahudi di sana, dan menjelaskan kepada rahib Yahudi itu tentang apa yang mereka lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tibanya mereka di Madinah dan menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan ke rahib Yahudi itu. Kemudian rahib Yahudi itu mengatakan kepada mereka, tanyakanlah kepada teman kalian, maksudnya itu tanyakanlah kepada Nabi tentang 3 hal, yaitu tanyakan kepadanya tentang pemuda yang meninggal di periode pertama dan bagaimana informasi tentang mereka, karena mereka memiliki banyak informasi yang menarik. Kemudian juga tanyakan kepadanya tentang penjelajah yang menjelajah dari timur dan barat. Kemudian juga tanyakan kepadanya tentang ruh. Jika teman kalian itu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia adalah seorang nabi. Dan jika dia tidak bisa menjawab, maka terserah apa yang kalian ingin perbuat dengannya. Akhirnya An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abu Mu'aid ini menerima informasi ini, kemudian kembali ke Mekah dan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertanyakan tiga hal tersebut. Sesampainya di Mekah, kemudian mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung menanyakan 3 hal tersebut, tentang pemuda yang meninggal di periode pertama, kemudian tentang penjelajah yang menjelajah timur dan barat, kemudian juga tentang ruh. Mendengar pertanyaan An-Nadr ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau akan menjawab pertanyaan itu besok tanpa mengucapkan insya Allah pada waktu itu. Setelah itu, keesokan harinya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjawab pertanyaan orang Quraisy tersebut, karena memang pada waktu itu belum ada wahyu tentang pemuda yang meninggal di periode pertama, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu. Sampai kisahkan di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu sampai 15 malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kedatangan wahyu atau menunggu kedatangan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada beliau agar bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Sampai beliau risih, sampai beliau galau sedih karena mendengar omongan-omongan Quraisy. Orang Quraisy mengatakan Muhammad mengatakan akan memberi jawaban besok, tapi sudah sampai menjelang 15 malam ini tidak ada pun jawaban dari beliau. Akhirnya beliau galau, sedih, sampai akhirnya malaikat Jibril datang dan membawa surah Al-Kahfi, yang dimana di surah Al-Kahfi itu dikisahkan tentang pemuda gua Ashabul Kahfi, kemudian juga dikisahkan tentang Zulkarnain, yang itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang penjelajah dari timur dan barat. Kemudian juga di dalamnya ada firman Allah tentang ruh.
Dan itulah asal muasal surah Al-Kahfi turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Quraisy itu terjawab dengan surah tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil hikmahnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.